Halo, kembali lagi dengan Sandika di XND Tech Channel. Jadi pada video ini saya akan melakukan review jangka panjang ya untuk HP yang udah jadi daily driver saya selama beberapa waktu belakangan ini, yaitu iPhone 12 Pro Max. Jadi si iPhone 12 Pro Max ini udah saya pakai sekitar 6-7 bulan, sejak Desember tahun lalu tepatnya. Dan kesimpulan saya sebenarnya masih sama sejak pertama kali saya nge-review HP ini. Saya puas banget dan HP ini berhasil mengakomodir kebutuhan saya sebagai power user dengan sangat baik. Kalau teman-teman penasaran sama ulasannya, bisa cek video di atas ya. Nah, di video kali ini saya pengen lebih fokus untuk melakukan review terhadap hal-hal yang susah banget kita rasain kalau pakai HP-nya sebentar aja. Jadi hal-hal ini bisa kelihatan pas kita udah pakai HP-nya dalam jangka waktu yang panjang. Jadi langsung aja kita mulai dari hal yang paling kelihatan, yaitu kondisi fisiknya. Jadi si iPhone 12 Pro Max ini hadir pakai panel samping yang dibuat dari stainless steel, dan itu mengkilap, cakep banget. Nah, kemarin nih, khusus untuk varian yang Pacific Blue, ada rumor bahwa warnanya cepet banget ngeletek dan bikin panel sampingnya jadi jelek. Bener nggak begitu? Berdasarkan pemakaian saya sih, kondisi panel samping si Pro Max Pacific Blue ini bisa dibilang masih persis sama kayak pas baru keluar dari kotaknya. Masih tetap ganteng dan mengkilap tanpa ada bagian cat yang ngeletek seperti yang disebut di rumor. Meskipun ya sekitar 95% waktu saya pakai HP ini, saya pakein HP-nya casing sih. Saya juga yakin sebagian besar teman-teman akan melakukan hal yang sama. Intinya, dari sisi panel samping masih cakep banget. Begitu juga panel frosted glass di belakang. Mulus. Kalau untuk layar depan sih nggak ada masalah ya, karena saya pakai tempered glass tambahan. Seperti yang mungkin sebagian besar kita juga lakukan untuk HP sekelas iPhone 12 Pro Max. Nah, dari sisi performa sih nggak ada masalah ya. Tadi di awal kan saya udah bilang, HP ini ngakomodir saya sebagai power user dengan sangat baik. Semua kegiatan saya yang perlu HP nggak pernah terhalang karena masalah performa. Mulus semua, kayak artis wajah Korea. Semuanya lancar, multitasking lah, syuting video, gaming, sip lah pokoknya. Soal baterai juga masih cakep banget. Ngecas malam, cabut pagi. Terus perlu ngecas lagi pas malamnya sebelum tidur. Oh iya, tapi pasti teman-teman penasaran banget kan sama battery health-nya? Hal ini emang nggak bisa lepas kalau kita lagi bahas iPhone. Untuk battery health sekarang ada di angka 98%. Turun 2% aja setelah pemakaian sekitar 6 bulan. Masih aman banget lah pokoknya. Sejak pertama kali beli, HP ini selalu dicas pakai batok MacBook Pro yang 96 watt dan kabel bawaan HP-nya. Cuma sekali doang, dicas pas itu langsung dari MacBook Pro dan pakai adapter HP Xiaomi, karena pas itu lagi kondisi darurat. Dari sisi kamera juga aman, salah satu HP dengan sistem kamera terbaik di pasar saat ini. Berhasil ngasih saya hasil jepretan dan video yang bagus. Lebih detail tentang kameranya udah ada di video review yang saya upload sebelumnya. Oh iya, saya sering banget loh pakai iPhone 12 Pro Max untuk syuting B-roll video YouTube saya, karena hasil videonya emang sebagus itu. Saya puas banget. Nah, teman-teman di sini ada yang nyadar nggak bahwa beberapa video saya itu di-shoot pakai si 12 Pro Max ini dan bukan pakai kamera mirrorless yang biasa saya gunakan. Paling masalah yang saya rasain sih, kadang HP-nya terasa berat. Dan kalau kita lagi enak rebahan, pakai HP dan HP-nya jatuh ke muka, itu rasanya sakit. Tapi selebihnya oke lah. Paling ini sih, sekarang kan zamannya kita semua pakai masker ya kalau kemana-mana. Nah, kan HP ini nggak punya fingerprint scanner, dia nggak punya Touch ID. Cuma ada Face ID doang, yang menggunakan wajah kita untuk mengidentifikasi apakah kita pemilik HP-nya atau bukan. Kadang hal ini bikin ribet sih, karena si Face ID ini nggak bisa ngedeteksi muka kita pas lagi pakai masker. Jadi kita harus nginput kode. Jadi ya, mahal doang, nggak bisa pakai fingerprint. Sebenarnya solusinya udah dikasih sama Apple. Yaitu sekarang sejak update iOS 14.5, kita bisa menggunakan Apple Watch untuk melakukan unlock terhadap iPhone kita pas kita pakai masker. Tapi menurut saya ini bukan solusi yang optimal, karena tetap aja bikin kita butuh device tambahan, yaitu Apple Watch tadi, untuk ngebuka HP kita. Sampai sekarang juga versi software di HP saya masih 14.4.2, karena saya biasanya nggak langsung update begitu ada versi terbaru. Biasanya ada aja masalahnya. Jadi selama fiturnya nggak bener-bener saya butuhin, saya nggak langsung update. Oh ya, tambahan untuk MagSafe. Sampai saat ini, saya nggak pakai aksesoris MagSafe apapun. Pernah sih pas itu pakai chargernya pas awal-awal punya HP ini, tapi akhirnya saya putuskan untuk nggak dipakai dalam jangka waktu yang lama. Sampai-sampai kadang saya lupa bahwa MagSafe ada di HP ini dan merupakan hal yang baru di seri iPhone yang saya pegang ini.
Karena emang aksesoris yang ada sekarang itu masih belum terlalu menarik. Masih muter-muter di charger, casing, dan juga mounting HP-nya. Jadi, untuk saya pribadi sih untuk saat ini, MagSafe nggak terlalu berguna. Ngomong-ngomong soal fitur, sekarang salah satu fitur utama dan terbesar yang dimiliki oleh si iPhone 12 Pro Max ini bisa dipakai di Indonesia, yaitu 5G. Karena, pada video review kemarin, saya sempat menyinggung bahwa salah satu fitur terbesar tersebut nggak bisa dipakai di Indonesia karena jaringan 5G belum tersedia. Dan akhirnya, sekarang Telkomsel menjadi provider pertama yang menyediakan jaringan 5G di Indonesia. Ya, tapi jangkauannya memang masih lumayan terbatas dan speednya juga belum terlalu wow banget. Jadi, menurut saya sih, nggak akan jadi pembeda yang terlalu signifikan bagi sebagian besar orang yang udah nyaman pakai 4G sebelumnya. Jadi kayaknya untuk dalam waktu dekat ini, rasa-rasanya 5G masih sama aja dengan 4G. Belum terlalu signifikan perubahan kecepatannya. Oh ya, satu hal yang menurut saya jadul dan ketinggalan banget di si 12 Pro Max ini yang bikin saya kangen sama si Galaxy S20 Ultra dan Note 20 Ultra yang pernah saya cobain sebelumnya adalah high refresh rate screen atau layar dengan refresh rate tinggi 120 Hz. Pada saat iPhone 12 Pro Max ini rilis, kompetitornya udah banyak yang pakai layar 120 Hz kayak saya sebutin tadi, yaitu Samsung Galaxy S20 Ultra dan Note 20 Ultra. Yang keduanya pernah saya review juga di channel ini. Pokoknya feel-nya pas pakai 120 Hz itu beda banget deh. Kerasa jauh lebih smooth dan enak dilihat pas kita lagi scrolling. Nah, di tahun yang sama, iPhone 12 Pro Max masih pakai layar dengan refresh rate standar 60 Hz aja. Ya, meskipun HP ini cukup smooth, tapi tetap aja nggak bisa ngalahin kehalusan pas kita pakai layar 120 Hz. Rasanya beda banget pokoknya. Bicara soal high refresh rate, ini adalah salah satu fitur yang paling saya tunggu di generasi iPhone berikutnya, yaitu iPhone 13 atau 12s. Saya juga masih belum tahu. Nah, jadi sekalian aja kita bahas beberapa rumor terkait iPhone berikutnya, karena rumor ini biasanya bikin heboh dan cenderung akurat untuk ngasih kita gambaran kira-kira apa yang bisa kita harapkan dari iPhone generasi di tahun 2021 ini. Pertama, iPhone 13 Pro Max dikabarkan akan mendukung high refresh rate 120 Hz yang disebut dengan ProMotion, teknologi layar yang mirip dengan yang ada di iPad. Rumor ini disampaikan sama Ming-Chi Kuo, seorang analis untuk produk Apple yang hasil analisisnya sering banget akurat. Soalnya kalau sampai tahun ini belum ada high refresh rate sih, Apple keterlaluan banget. Rumor ini makin diperkuat lagi dengan cuitan tweet dari seorang leaker yang disebut sebagai Love to Dream, yang mengatakan berdasarkan sebuah situs sosial media ternama di Cina, yaitu Weibo, terdapat kenaikan baterai yang signifikan untuk seri iPhone 13 Pro Max nanti. Bisa jadi untuk mengkompensasi besarnya energi yang digunakan untuk layar high refresh rate tadi. Kedua adalah rumor tentang notch atau poni yang semakin mengecil. Akhirnya, di saat brand-brand sebelah mencoba mensiasati dan menghilangkan poni ini dengan berbagai cara, Apple sejak tahun 2017 dengan iPhone X sampai dengan tahun 2020 kemarin dengan iPhone 12 series masih menggunakan poni yang ukurannya sama. Rumor ini juga disampaikan oleh Ming-Chi Kuo berdasarkan hasil analisisnya. Ia mengabarkan bahwa ukuran notch akan menyusut pada seri iPhone tahun ini. Hal ini dapat dicapai dengan memindahkan earpiece atau speaker ke sisi atas dan menggunakan komponen pendukung Face ID yang lebih kecil. Ketiga, ada rumor terkait kamera, yaitu penggunaan lensa ultrawide yang lebih besar dan teknologi sensor shift stabilization di seluruh jajaran iPhone 13. Kalau sekarang kan cuma di iPhone 12 Pro Max doang. Nah, jadi itu dia tadi review jangka panjang untuk iPhone 12 Pro Max dan sedikit ulasan mengenai beberapa rumor yang menurut saya penting untuk iPhone generasi berikutnya. Jadi untuk pertanyaan, apakah HP ini sekarang worth it untuk dibeli? Sebenarnya gini, jika teman-teman udah mulai ngelirik HP yang harganya di atas 15 juta, itu kayaknya pertanyaan worth it atau enggak itu udah jadi nggak terlalu penting. Artinya ya selama ada dananya, dan butuh fitur-fiturnya, kalau untuk HP ini terutama ketahanan baterai serta performa kameranya, boleh-boleh aja untuk beli HP ini. Cuma saran saya sih, daripada beli baru, mendingan cari HP ini yang kondisinya second tapi masih bagus. Karena HP ini juga umurnya belum lama, dan seharusnya di marketplace kondisinya masih oke-oke banget dari penjual-penjual yang ada di sana. Dan juga harganya sekarang harusnya udah nggak sampai 20 juta. Sekian video kali ini, kita jumpa lagi di video berikutnya.